Selamat sore pemirsa, saya Shena Damayana. Selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dalam program Kabar Merah Putih. Kami mengangkat kabar mengenai kegiatan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Aturan perjalanan dinas luar negeri untuk seluruh anggota Kabinet Merah Putih, kepala lembaga hingga kepala daerah semakin diperketat. Selain membatasi jumlah peserta, perjalanan dinas luar negeri juga harus mendapat izin dari Presiden Prabowo Subianto. Aturan tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi tertanggal 23 Desember 2024. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengeluarkan surat edaran tentang kebijakan izin perjalanan luar negeri kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah serta kepala daerah. Surat edaran yang diterbitkan tanggal 23 Desember 2024 tersebut secara khusus ditujukan kepada Kepala Lembaga Negara, Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan lembaga non-struktural, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Lewat surat tersebut, pembatasan jumlah pejabat yang melakukan perjalanan dinas luar negeri dibatasi berdasarkan 14 jenis kegiatan. Di antaranya tugas belajar, kegiatan diplomatik, misi olahraga, misi kemanusiaan, kegiatan forum internasional lintas kementerian, kegiatan perbantuan teknis atau misi khusus bidang pengamanan kegiatan pelatihan, pertemuan bilateral hingga penganugerahan penghargaan. Perjalanan dinas luar negeri harus dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet tanggal 23 Oktober dan 6 November 2024. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga telah meminta pemakluman kepada para pejabat soal pengurangan perjalanan dinas ke luar negeri saat menggelar rapat dengan Komisi 13 DPR pada 13 November 2024 lalu. Selain membatasi jumlah peserta, perjalanan dinas luar negeri juga harus mendapat izin dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto juga mewajibkan laporan kegiatan perjalanan dinas luar negeri yang disampaikan paling lambat 2 pekan setelah kepulangan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Kapolri dan Panglima TNI melakukan kunjungan ke kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Mereka meninjau posko mudik dan penanganan arus lalu lintas selama arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama sejumlah menteri dan Panglima TNI serta Kapolri mengunjungi res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek Jumat siang. Mereka berkeliling meninjau sejumlah posko untuk memastikan kesiapan dan penanganan dalam memantau pemudik. Rombongan juga menyempatkan berbincang dengan para pemudik yang tengah beristirahat serta membagikan sejumlah bingkisan. Usai berkeliling, Menko PMK bersama rombongan menteri lainnya menggelar rapat tertutup di pos terpadu KM 50. Rapat tersebut membahas teknis penanganan arus mudik maupun arus balik selama libur Natal dan Tahun Baru hingga pos pelayanan bagi pemudik. Kami memantau bagaimana arus lalu lintas di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ini dan juga jalan yang lain, dan kemudian kami melihat bahwa arus mudik lalu lintas berjalan dengan normal, dan setelah itu kami meninjau rest area di sini layanannya bagus. Jadi selanjutnya kami tadi barusan rapat koordinasi untuk mengecek apa-apa yang harus disiapkan kembali untuk mempersiapkan nanti arus balik. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan secara umum penanganan selama arus mudik libur Natal dan Tahun Baru saat ini berjalan lancar.
Angka kecelakaan selama arus mudik libur Natal dan Tahun Baru pun diklaim mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu. Pelaksanaan dari kita mulai kegiatan operasi pengamanan Nataru sampai dengan saat ini, dari hasil laporan khususnya di wilayah pantauan jalur tol Jawa Barat, khususnya di kilometer 57, sempat terjadi kenaikan di puncak arus mudik pertama di tanggal 21, namun setelah itu rata-rata berjalan normal dan cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun kemarin. Dalam kesempatan ini, Kapolri dan Panglima TNI juga menekankan kepada seluruh jajarannya untuk mengamankan jalur-jalur wisata untuk mengantisipasi adanya pungli di jalur tersebut. Hal ini untuk memberikan kenyamanan bagi warga yang melakukan perjalanan wisata pada libur Natal dan Tahun Baru saat ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Kementerian Pariwisata menerbitkan surat edaran sebagai panduan bagi pengelola destinasi wisata di tanah air. Surat edaran ini bertujuan agar pelaku pariwisata memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan bagi wisatawan. Kementerian Pariwisata mengeluarkan surat edaran bagi penyelenggaraan kegiatan wisata di seluruh Indonesia selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Sosialisasi surat edaran ini terus dilakukan di berbagai destinasi wisata favorit di tanah air, salah satunya Pulau Dewata, Bali. Surat edaran ini bertujuan agar pelaku pariwisata memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan bagi wisatawan. Sebagai lokomotif pariwisata Indonesia, Bali diprediksi menerima banyak kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun Nusantara. Oleh karenanya, koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk memitigasi berbagai persoalan, terutama mengantisipasi cuaca buruk yang mungkin terjadi di libur Natal dan Tahun Baru. Ini kita berkumpul untuk mensosialisasikan surat edaran Menteri Pariwisata terkait wisata yang bersih, aman, nyaman, dan selama Nataru 2024. Jadi memang Ibu Menteri Pariwisata mengeluarkan surat edaran tersebut yang disampaikan ke seluruh provinsi ya yang ada di Indonesia untuk memastikan, karena ini kan musim liburan ya, musim liburan akhir tahun, ada Natal, ada libur yang cukup panjang, sehingga bagaimana pariwisata itu nyaman, bersih, dan menyenangkan gitu. Jadi artinya koordinasi perlu dilakukan dari seluruh stakeholders ya, dengan bidang keamanannya, memperhatikan cuaca, kesiapan dari stakeholders dan semuanya. Data Posko Nataru di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang telah beroperasi sejak 18 Desember 2024 mencatat peningkatan wisatawan tertinggi terjadi pada tanggal 20 Desember 2024, yakni sebanyak 18% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023 lalu. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Wakil Menteri BUMN bersama Kakor Lantas Polri mengunjungi Command Center kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek. Kunjungan tersebut untuk memastikan perjalanan selama libur Nataru berjalan aman dan lancar. Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria bersama dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengunjungi Command Center di kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek. Mereka melakukan video call interaktif dengan para petugas yang berjaga, baik yang sedang patroli ke jalur tol maupun di posko pengamanan libur Nataru. Dalam kesempatan ini, Doni Oskaria juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam perjalanan Nataru. Melihat suasana dan situasi di perjalanan bagi saudara-saudara kita sedang menikmati liburan Natal dan Tahun Baru dan semua berjalan dengan lancar. Tentu saja ini satu syukur ya, rasa syukur kita bahwa tahun ini terjadi
perjalanan jauh lebih lancar dari tahun sebelumnya, selalu ada peningkatan. Tentu saja kerjasama antara Jasa Raja, Jasa Marga, kemudian juga BUMN lain bersama dengan Kakor Lantas ini kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh Indonesia. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengaku pihaknya sudah mempersiapkan arus balik, libur Natal dan perjalanan mudik hingga wisata menjelang malam Tahun Baru. Berbagai rekayasa lalu lintas telah disiapkan jika volume arus kendaraan mengalami kepadatan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemerintah memastikan biaya haji tahun 2025 akan lebih murah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemerintah memastikan biaya haji tahun 2025 akan lebih murah. Kepastian itu disampaikan langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar usai rapat koordinasi guna membahas persiapan haji tahun 2025 hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan rasionalisasi efisiensi biaya haji 2025 agar biaya haji ke depan bisa lebih murah. Meski belum menyebutkan angka pasti besaran biaya haji 2025, namun pemerintah saat ini tengah mengupayakan agar biaya haji 2025 lebih murah tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jamaah. Kita membicarakan banyak hal, kira-kira apa yang bisa membuat jamaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah. Tapi murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Ya, jadi tetap ada efisiensi, efektif, tapi juga tidak mengurangi kualitas. Misalnya pesawatnya, jangan-jangan kita mencari murah, tetapi malah justru pesawat tua, jadi itu di warning juga buat kita. Kemudian di samping itu juga kita berbicara tentang kemungkinan apakah jamaah haji nanti dimungkinkan bisa lebih pendek daripada sebelum-sebelumnya. Karena kan satu hari itu kan kosnya sama dengan berapa ya. Nah, tapi ini menyangkut masalah Saudi Arabia juga. Tidak bisa kita memutuskan sepihak hal-hal yang berkaitan dengan Saudi Arabia itu kewenangannya Saudi Arabia. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan dalam negeri itu kewenangan kita. Nah, Bapak Presiden sesuai dengan arahan melalui Pak Dasko ingin bahwa jamaah haji kali ini lebih baik, lebih efisien, lebih tertib daripada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah hari ini menggelar rapat koordinasi untuk membahas persiapan haji tahun 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut, kami ajak Anda bergabung dengan jurnalis TV One, Ikra Anggana. Ikra, silakan, apa yang dibahas dalam rakor hari ini? Baik, selamat siang Sena dan juga pemirsa. Hari ini pemerintah menggelar rapat koordinasi untuk membahas penyelenggaraan haji tahun 2025. Kami pantau memang rapat ini digelar cukup lama, di mana dari pertama kali hadir tadi penasehat Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendi ini tiba di Istana Kepresidenan ini sekitar pukul 8 pagi, di mana rombongan dari Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dan juga wakilnya Romo Syafi'i ini meninggalkan Istana Kepresidenan atau menggelar konferensi pers pada pukul 11:20 waktu Indonesia Barat. Dan apa saja memang yang dibahas ini, salah satunya adalah pemerintah memastikan bahwa biaya haji tahun 2025 ini lebih murah dibandingkan biaya haji tahun ini. Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar atas instruksi langsung dari Prabowo Subianto untuk menekan biaya haji agar lebih dijangkau, murah untuk masyarakat. Dan memang apa saja yang menjadi faktor-faktor yang dapat menyebabkan menurunnya biaya haji tahun depan ini, tadi Menteri Agama menjelaskan bahwa beberapa faktor ini seperti inflasi dan juga nilai tukar dolar Amerika Serikat yang nantinya akan dilihat berapa besarannya dan akan dihitung
berapa kalkulasinya untuk biaya haji tahun depan. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa untuk biayanya meski mengalami penurunan, namun untuk biayanya ini belum dijabarkan secara pasti karena pemerintah harus menggelar panja terlebih dahulu bersama DPR yang tadi juga sempat disampaikan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 nanti ini akan dimulai rapat pembentukan panja yang akan berlangsung antara pemerintah dan juga DPR. Dan nantinya setelah rapat pembentukan panja akan dilangsungkan rapat panja yang yang akan mendiskusikan antara pemerintah, BPH, Badan Penyelenggara Haji dan juga Komisi 8 DPR RI mengenai apa saja teknis-teknis yang akan diterima oleh masyarakat ataupun dan juga besaran biaya haji tahun 2025. Tadi juga sempat disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar apa saja yang dibahas. Saat ini pemerintah tengah mendata berapa siapa saja calon jemaah haji yang nantinya akan bisa menunaikan ibadah haji pada tahun 2025 dan nanti akan diumumkan secara resmi pada bulan Januari mendatang. Sampai saat ini pemerintah telah melangsungkan kurang lebih 80%, Shena dan juga pemirsa, pendataan yang dilakukan oleh Menteri Agama mulai dari siapa saja ya istitaah, siapa saja yang sakit, siapa saja yang meninggal, dan itu sudah 80%. Kemudian nanti pada bulan Januari ini akan diumumkan. Tadi juga sempat disampaikan bahwa rapat ini membahas mengenai saat ini Kementerian Agama telah menyeleksi petugas ibadah haji yang akan memandu para calon jemaah haji tahun depan. Ini dikabarkan memang dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya penyelenggara haji tahun ini harus memiliki kecakapan khusus dalam memandu para calon jemaah haji agar mendapatkan pelayanan. Calon jemaah haji dapat menerima pelayanan yang terbaik dari keberlangsungan haji 2025 mendatang. Dan nantinya pada tanggal 13 informasinya Menteri Agama akan bertemu dengan Menteri Agama Saudi Arabia untuk membahas poin-poin apa saja terkait dengan aturan ataupun regulasi yang harus ditaati oleh calon jemaah haji Indonesia yang nantinya akan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Sena. Baik, terima kasih Ikra Anggana. Selamat kembali bertugas. Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Badan Penyelenggara Haji setara kementerian untuk urusan haji Indonesia. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji, Dhanil Anzar Simanjuntak, kembali melakukan pertemuan bilateral lanjutan dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Abdul Fattah Sulaiman Masyad. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Haji dan Umroh Mekah. Dalam pertemuan ini, Abdul Fattah Sulaiman Masyad memberikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang membentuk BP Haji sebagai badan setara kementerian. Menurutnya, langkah ini merupakan terobosan strategis untuk meningkatkan fokus penyelenggaraan haji, mengingat kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan jutaan jemaah dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat menyasar pada anak-anak mulai tingkat PAUD hingga SMA. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali melakukan berbagai upaya dalam mencerdaskan dan mewujudkan sifat disiplin sejak dini. Salah satunya meluncurkan gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat bersama Pusat Penguatan Karakter atau PUSPK Mendikdasmen Republik Indonesia. Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat menyasar pada anak-anak mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Program tersebut sebagai langkah komitmen wujud dan cita-cita yang diharapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan program tersebut merupakan langkah strategis untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat, sehingga menjadi fondasi kesuksesan anak bangsa di masa akan datang, menuju Indonesia Emas 2045 mendatang.
Sebuah kreativitas yang sampaikan bahwa gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini merupakan bagian dari upaya kami dalam memperkuat pendidikan karakter sebagai salah satu dari tujuan pendidikan nasional dan juga bagian dari program prioritas Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Ibrahim. Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dilakukan melalui pembiasaan seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan pola tidur yang teratur. Di mana pembiasaan tersebut dilakukan dengan metode pembiasaan yang penuh kesadaran, mindful, menyampaikan, bermakna, dan menggembirakan. Tentunya pembiasaan tersebut juga melibatkan pihak sekolah, keluarga, masyarakat, serta media massa. Dari Jakarta, Robin Freddy, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, uji coba program makan bergizi gratis dengan sasaran balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang digelar oleh Badan Gizi Nasional di Kota Semarang. Para ibu komplain dengan menu yang dibagikan karena dianggap terlalu kasar dan tidak cocok untuk anak di bawah 1 tahun. Uji coba makan bergizi gratis digelar di 7 titik pos pelayanan terpadu atau posyandu di Kecamatan Ngalian dan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lebih dari 300 paket makan bergizi gratis dibagikan oleh petugas Badan Gizi Nasional dengan menggandeng siswa SMK Bagimu Negeriku, Semarang sebagai juru masak sekaligus untuk memenuhi standar gizi makanan. Bu Ainul. Program uji coba dengan menu makanan bergizi terdiri dari nasi putih, ikan filet, capcay, tempe orek, buah-buahan senilai Rp13.000. Dianggap cukup membantu warga. Menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Khusus PT Asta Pangan Nusantara Semarang, selaku pelaksana program, ada lebih 300 paket yang dibagikan setiap harinya. Selain untuk pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak, pemilihan daerah ini karena banyak anak yang mengalami stunting dan ekonomi warga yang kurang mampu. Ini kebetulan dari arahan juga, Bu. Kemudian salah satunya kita melihat dari masa tumbuh kembang anak. Mungkin kan yang balita itu untuk balita porsinya harus lebih ditingkatkan ya, Bu. Mungkin kan di sini kan di daerah Ngalian ini lebih banyak balita yang kurang gizi atau stunting mungkin, lalu untuk perekonomiannya juga kan masih ada yang kurang, jadinya kami membagikannya ke ibu hamil, ibu menyusui, sama balita. Menu yang dibagikan mendapat protes dari ibu-ibu bayi yang anaknya berusia di bawah 1 tahun. Pasalnya menu yang disajikan terlalu kasar walaupun nilai gizinya sudah cukup. Menunya ya? Anakku kan belum bisa makan ini loh, jadi paling nasinya sama kuahnya atau apa, belum bisa makan yang makanan terlalu kasar. Rencananya uji coba program makan bergizi gratis untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui ini akan digelar selama 3 hari. Menu yang dibagikan beragam tanpa susu kemasan dengan nilai rupiah antara Rp10.000 hingga Rp13.000 per paketnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Di rumahnya Bu Sapa. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo hari ini melakukan pemantauan kesiapan akses komunikasi jalur perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 di Stasiun Senen, Jakarta. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Fatimah Albar. Selamat siang Fatimah, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Shena dan juga pemirsa, betul sekali memang Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Angga Raka Prabowo hari ini melakukan sejumlah inspeksi akses komunikasi untuk menyukseskan libur atau mudik libur Natal dan Tahun Baru
2025. Dan memang untuk titik pertama ini Wamen Anggaraka Prabowo tiba di stasiun Pasar Senen, tempat saya melaporkan saat ini sekitar pukul 15:15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi setelah Wamen Komdigi Anggaraka Prabowo tiba di stasiun Pasar Senen, ia langsung menuju ke holding room untuk melakukan rapat internal terlebih dahulu dengan pihak PT KAI. Dan memang dikabarkan Wamen Komdigi melakukan sejumlah inspeksi ini untuk mengetahui kesiapan alur komunikasi di tempat-tempat keramaian. Dan memang nanti pada pukul sekitar 17:15 waktu Indonesia bagian Barat, kita bersama-sama akan mengikuti Wamen Komdigi menuju ke Karawang. Nantinya di Karawang, Wamen Komdigi juga melakukan serangkaian inspeksi untuk melihat balai monitoring di Jawa Barat. Jadi sudah mengecek di balai monitoring Jakarta, nanti di Karawang ia juga turut mengecek balai monitoring di lokasinya di Karawang, tepatnya balai monitoring Jawa Barat. Dan nantinya juga akan melangsungkan inspeksi ke Tower Telkomsel yang tepatnya ada di Karawang, dan juga akan melihat seperti apa akses-akses komunikasi yang berada di tempat keramaian. Nah, kalau saya lihat di sini di stasiun Pasar Senen ini sudah terlihat ada mobil-mobil satelit yang memang tadi kami sempat menanyakan bahwa mobil-mobil satelit ini ditaruh atau ditempatkan di tempat-tempat yang ramai seperti stasiun, sehingga masyarakat dapat memperlancar komunikasinya lebih baik lagi, sehingga sinyal-sinyal yang berada di tempat keramaian juga dapat lebih prima dan dapat komunikasi masyarakat lebih baik lagi, sehingga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk di Komdigi sendiri menyiapkan sinyal-sinyal terbaik untuk akses komunikasi masyarakat pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Untuk itu kita akan sama-sama saksikan seperti apa kelanjutannya inspeksi-inspeksi yang dilakukan oleh Wamen Komdigi untuk mengecek jalur akses kesiapan Natal dan Tahun Baru 2025. Sementara itu Shena, kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatima Albar, selamat kembali bertugas. Nah, pemirsa, Kabar Merah Putih akan segera kembali, tetap bersama kami. Kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM dan LPG di wilayah Nusa Tenggara Barat dipastikan akan mengalami peningkatan pada saat liburan Tahun Baru. Pertamina Patraniaga wilayah Nusa Tenggara menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat. Pertamina melalui Satuan Tugas atau Satgas Nataru 2024-2025 menyiapkan pasokan bahan bakar minyak yang memadai selama liburan Tahun Baru 2025. Pertamina juga memastikan stok LPG dan aftur dalam kondisi aman. Penyaluran didukung oleh 87 SPBU, 59 Pertashop, serta agen LPG yang berada di jalur utama dan wilayah-wilayah dengan permintaan tinggi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Berdasarkan proyeksi konsumsi BBM selama periode liburan Tahun Baru ini diperkirakan naik sebesar 3,8% dibandingkan rata-rata penyaluran Oktober 2024. Kita sudah siap siagakan baik terminal, fuel, LPG maupun aviasi. Seperti tadi kita paparkan, kita sudah siap dan kita sudah punya pola-pola untuk reguler, alternatif, dan emergensi. Untuk SPBU, kita sudah siapkan juga beberapa SPBU kantong ya. Kemudian motoris seperti tadi sudah dilihat, dan pada prinsipnya kami siap mendukung masyarakat yang akan melaksanakan liburan Natal dan Tahun Baru. Sementara untuk LPG sektor rumah tangga juga diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 1,8%, didorong oleh peningkatan konsumsi LPG 3 kg bersubsidi dan LPG non-subsidi. Selain itu, berbagai layanan inovatif telah disiapkan untuk menghadapi lonjakan kebutuhan, diantaranya kios Pertamina siaga di lokasi strategis seperti kawasan wisata dan logistik, serta mobil tangki standby untuk suplai tambahan. Motoris delivery juga dihadirkan untuk mengantar BBM ke lokasi macet di rest area dan di SPBU khusus. Di Pulau Lombok, distribusi kebutuhan energi akan difokuskan di jalur utama seperti jalur Lembar Kota Mataram, Pelabuhan Kayangan, jalur alternatif Lombok Tengah, pelabuhan dan jalur wisata seperti Mataram, Senggigi, dan Lombok Utara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Musim libur Natal dan Tahun Baru 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur dipastikan berlangsung lancar tanpa khawatir akan kelangkaan bahan bakar minyak maupun LPG. Pertamina telah menjamin ketersediaan kedua komoditas tersebut dengan meningkatkan stok sebanyak 20%.
Momen libur Natal dan Tahun Baru 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur dipastikan berlangsung lancar tanpa khawatir akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak BBM maupun LPG. Pertamina telah menjamin ketersediaan dua komunitas energi tersebut dengan meningkatkan stok BBM maupun LPG sebanyak 15 hingga 20% di Terminal BBM Supply Tanjung Wangi. Peningkatan stok ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM dan LPG selama periode Nataru. Pertamina juga memberikan atensi khusus untuk ketersediaan BBM di Pelabuhan ASDP Ketapang. Di Pertamina khususnya di area Banyuwangi untuk fokus menopang titik penyeberangan ya. Titik penyeberangan ini termasuk salah satu yang diatensi. Saat ini suplainya itu berjumlah 1.200 kiloliter per bulan dengan pembagian 700 kiloliter ke ASDP dan 500 kiloliter ke PT Tridaya yang dua-duanya sama menopang pelabuhan Ketapang ini. Nah, saat ini karena belum ada penambahan jadwal kapal atau penambahan kapal perbantuan sehingga tidak ada tambahan suplai, namun 700 kiloliter itu masih masuk dalam kuota per bulan yang dia 1.000 kiloliter per bulan untuk ASDP saja. Sedangkan untuk Tridaya itu 700 kiloliter per bulan kuotanya, sehingga dengan 1.700 ini masih akan mengcover kebutuhan yang saat ini baru mencapai 1.200 kiloliter per bulan. Untuk memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG selama Nataru, Pertamina juga telah menyiapkan sejumlah layanan tambahan, yakni SPBU Siaga di 30 SPBU jalur non-tol yang beroperasi 24 jam. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Pemerintah Indonesia akan mengirimkan bantuan kemanusiaan pasca gempa dahsyat yang mengguncang Vanuatu. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Haidar Fasyal langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Silakan Fasyal, bagaimana situasi terkini di sana? Ya baik, Sena dan juga pemirsa, kami dapat informasikan bahwa betul sekali pada sore hari ini pemerintah Indonesia akan mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan kepada negara Vanuatu, di mana bantuan ini dikirimkan untuk membantu para korban terdampak dari bencana alam gempa bumi yang melanda Vanuatu pada tanggal 17 Desember 2024 silam. Nah, bantuan-bantuan apa saja yang kemudian dikirimkan oleh pemerintah Indonesia, Sena dan juga pemirsa kami dapat informasikan. Informasi kami peroleh bahwa pemerintah Indonesia ini mengirimkan total, informasi terakhir yang kami dapat, senilai 13,8 miliar rupiah yang dibagi menjadi 21 jenis barang kebutuhan dasar seperti peralatan, obat-obatan, lalu juga ada permakanan dengan total berat bantuannya ini sekitar 50,5 ton. Nah, selain bantuan logistik dan juga peralatan, pemerintah Indonesia juga mengirimkan emergency medical team atau EMT yang rencananya berjumlah 10 orang tenaga kesehatan yang dibawahi oleh Kementerian Kesehatan. Lalu pengiriman bantuan ini nantinya akan dilepas selain oleh para pasukan dari BNPB, nanti juga akan ada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, lalu juga ada dari Kepala Badan Intelijen Negara, lalu dari perwakilan Menhan, Dirjennya, begitupun dengan Menteri Keuangan yang diwakili oleh Dirjen, dan juga awalnya memang Presiden Prabowo Subianto juga diinfokan akan hadir, namun ternyata tidak jadi ikut melepas pala bantuan di Lanut Halim Perdana Kusuma ini. Nah, Siena dan juga pemirsa, bantuannya juga nantinya akan dikirimkan melalui 3 pesawat. 1 pesawat penumpang ini untuk memuat para delegasi, dan 2 pesawat kargo ini digunakan untuk memuat barang-barang yang akan dikirimkan ke Vanuatu. Dan nantinya informasi kami peroleh, para pesawat ini, bantuan-bantuan ini akan take off dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma ini pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan tentu diharapkan bantuan ini dapat membantu masyarakat Vanuatu dan bisa mempererat relasi antara Indonesia dengan negara Pasifik lainnya seperti Vanuatu contohnya. Untuk sementara demikian, Siena, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih banyak Fasyal, selamat kembali bertugas. Kementerian Sosial atau Kemensos RI meluncurkan aplikasi SIM UGB atau PUGB di kantor Kemensos RI Salemba, Jakarta Pusat. Peluncuran aplikasi ini untuk mempermudah dan mempercepat proses bagi para penyelenggara mengurus perizinan kegiatan undian gratis berhadiah atau UGB dan pengumpulan uang atau barang PUB.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meluncurkan aplikasi SIM UGB PUB di kantor Kemensos RI Salemba, Jakarta Pusat. Peluncuran aplikasi tersebut untuk mempermudah dan mempercepat proses bagi para penyelenggara untuk mengurus perizinan kegiatan undian gratis berhadiah atau UGB dan pengumpulan uang atau barang atau PUB. Menteri Sosial menekankan bagi para penyelenggara yang bakal menggelar kegiatan UGB dan PUB harus memiliki badan hukum mulai dari yayasan, lembaga ataupun masyarakat umum. Meluncurkan sistem informasi manajemen untuk undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang. Kita sebenarnya sudah memiliki aturan-aturan yang cukup jelas, mulai dari undang-undang dan juga peraturan Menteri Sosial terkait dua hal itu. Jadi ada pengumpulan uang dan barang, dan yang kedua ada undian gratis berhadiah. Dua-duanya ini penyelenggara harus mengajukan izin. Gus Ipul juga mengatakan bahwa untuk PUB harus melaporkan skala berkala selama 3 bulan sekali dan penyelenggaraan donasi melebihi 500 juta rupiah harus menggunakan audit atau akuntan publik. Sedangkan kalau di bawah tersebut cukup audit internal dan setelah itu melaporkan kepada Kementerian Sosial. Sementara itu untuk undian gratis berhadiah atau UGB setelah mendapatkan izin dari penyelenggara, hasil dari hadiah 10% harus disetor kepada Kementerian Sosial. Setoran tersebut bisa berbentuk barang ataupun uang. Jika melanggar akan ada sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Pemirsa, aturan perjalanan dinas luar negeri untuk seluruh anggota Kabinet Merah Putih, kepala lembaga hingga kepala daerah semakin diperketat. Selain membatasi jumlah peserta, perjalanan dinas luar negeri juga harus mendapat izin dari Presiden Prabowo Subianto. Aturan tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tertanggal 23 Desember 2024. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengeluarkan surat edaran tentang kebijakan izin perjalanan luar negeri kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah serta kepala daerah. Surat edaran yang diterbitkan tanggal 23 Desember 2024 tersebut secara khusus ditujukan kepada Kepala Lembaga Negara, Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan lembaga non-struktural, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Lewat surat tersebut, pembatasan jumlah pejabat yang melakukan perjalanan dinas luar negeri dibatasi berdasarkan 14 jenis kegiatan. Di antaranya tugas belajar, kegiatan diplomatik, misi olahraga, misi kemanusiaan, kegiatan forum internasional lintas kementerian, kegiatan perbantuan teknis atau misi khusus bidang pengamanan kegiatan pelatihan, pertemuan bilateral hingga penganugerahan penghargaan. Perjalanan dinas luar negeri harus dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet tanggal 23 Oktober dan 6 November 2024. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga telah meminta pemakluman kepada para pejabat soal pengurangan perjalanan dinas ke luar negeri saat menggelar rapat dengan Komisi 13 DPR pada 13 November 2024 lalu. Selain membatasi jumlah peserta, perjalanan dinas luar negeri juga harus mendapat izin dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto juga mewajibkan laporan kegiatan perjalanan dinas luar negeri yang disampaikan paling lambat 2 pekan setelah kepulangan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Kapolri dan Panglima TNI melakukan kunjungan ke kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Mereka meninjau posko mudik dan penanganan arus lalu lintas selama arus mudik libur Natal dan Tahun Baru.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama sejumlah menteri dan Panglima TNI serta Kapolri mengunjungi res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek Jumat siang. Mereka berkeliling meninjau sejumlah posko untuk memastikan kesiapan dan penanganan dalam memantau pemudik. Rombongan juga menyempatkan berbincang dengan para pemudik yang tengah beristirahat serta membagikan sejumlah bingkisan. Usai berkeliling, Menko PMK bersama rombongan menteri lainnya menggelar rapat tertutup di pos terpadu KM 50. Rapat tersebut membahas teknis penanganan arus mudik maupun arus balik selama libur Natal dan Tahun Baru hingga pos pelayanan bagi pemudik. Kami memantau bagaimana arus lalu lintas di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ini dan juga jalan yang lain, dan kemudian kami melihat bahwa arus mudik lalu lintas berjalan dengan normal, dan setelah itu kami meninjau rest area. Di sini layanannya bagus. Jadi selanjutnya kami tadi berusaha rapat koordinasi untuk mengecek apa-apa yang harus disiapkan kembali untuk mempersiapkan nanti arus balik. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan secara umum penanganan selama arus mudik libur Natal dan Tahun Baru saat ini berjalan lancar. Angka kecelakaan selama arus mudik libur Natal dan Tahun Baru pun diklaim mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu. Dari kita mulai kegiatan operasi pengamanan Nataru sampai dengan saat ini, dari hasil laporan khususnya di wilayah pantauan jalur tol Jawa Barat khususnya di kilometer 57 sempat terjadi kenaikan di puncak arus mudik pertama di tanggal 21, namun setelah itu rata-rata berjalan normal dan cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun kemarin. Dalam kesempatan ini, Kapolri dan Panglima TNI juga menekankan kepada seluruh jajarannya untuk mengamankan jalur-jalur wisata untuk mengantisipasi adanya pungli di jalur tersebut. Hal ini untuk memberikan kenyamanan bagi warga yang melakukan perjalanan wisata pada libur Natal dan Tahun Baru saat ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Dan kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Namun jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang bersama Andromeda Mercury dan juga Gina Vita. Saya, Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.